Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan sosok bangsawan bernama Marques Branford yang sangat penasaran pada Ghislaine karena telah mengatakan bisa menyembuhkan putrinya yang sedang sakit. Sementara itu, di kastil terpencil milik Ghislaine, Claude tak henti-hentinya tertawa atas kehebatan yang menghasilkan uang. Mereka sama sekali tak membayangkan reputasi Muriel Aylesbury sangat menakjubkan hingga kosmetik mahal terjual dengan cepat, dan dengan uang sebanyak ini, maka Alfoy merasa bisa berjudi sampai mati. Kenapa tidak di sini saja? Usul Claude dengan mata berbinar. Kita tinggalkan Fenris dan fokus berbisnis di tempat baru ini. Wendy yang mendengar itu langsung memukul kepala Claude. Sementara itu Belinda hanya bisa menggeleng. Ia benar-benar tidak habis pikir mengapa Claude selalu menunjukkan kegembiraan yang ekstrem setiap kali mendengar kata uang. Gillion juga tidak memungkiri kehebatan tuannya yang dapat mewujudkan koneksi di dalam kerajaan dengan hasil yang sungguh memuaskan, seakan dia mengubah hal mustahil menari di dalam tapak tangannya. Hanya saja Ghislaine menegaskan terlalu cepat untuk senang, karena ini masih belum cukup. Alasannya datang ke wilayah ibu kota bukan hanya sekadar menghasilkan uang, tapi terdapat hal yang lebih utama. Maka dari itu, dia tak punya waktu bermain-main belaka. Dia telah melempar sebuah umpan, dan seharusnya umpan ini tak akan tertolak oleh sosok yang ditargetkannya. Seperti dugaannya, tampak seorang kesatria mendatanginya karena ingin menyampaikan sebuah pesan. Sosok ini pun menanyakan apakah orang yang datang menemuinya adalah pemilik mansion ini, Sang Baron Fenris. Alasan sosok itu datang adalah untuk menyampaikan undangan terbuka Marques Branford agar Ghislaine datang ke kediamannya, dan Ghislaine langsung saja pergi untuk memenuhi undangan itu. Saat masuk ke dalam, Ghislaine melihat kesatria yang menjaga ruangan kantor Marques Branford, dan para kesatria itu berpenampilan elit, menunjukkan jika yang dilindunginya bukanlah bangsawan biasa. Ghislaine mengetahui jika dia tidak boleh gagal dalam pertemuan ini dan harus berhati-hati sebab dia bisa saja ditargetkan. Saat masuk ke dalam, Marques Branford terlindungi oleh kesatria keluarganya yang siap melindunginya. Ghislaine yang datang ke tempat ini ditemani oleh Belinda dan Claude. Kemudian Ghislaine mengungkapkan suatu kehormatan dirinya bisa bertemu dengan Marques Branford, dan dia datang memenuhi panggilannya. Untuk sesaat Marques Branford hanya menatap dengan tajam memperhatikannya. Lalu Branford mengetahui identitas Ghislaine dengan menyebut jika dia adalah putra dari Zwalter Perdium, pewaris dari wilayah Perdium, dan dia merupakan bocah sombong yang menghabisi seorang penguasa Digald, bahkan menduduki posisi penguasa wilayah. Tapi dengan menilainya dari semua itu, maka Marques Branford yakin Ghislaine tidaklah seperti ayahnya. Ghislaine yang mendengar itu cukup kaget, mengetahui jika Marques Branford bahkan mengawasi wilayah terpencil seperti Perdium. Sosok di depannya saat ini adalah menteri rumah tangga kerajaan sekaligus bangsawan terkuat kerajaan, dan dia adalah pemimpin faksi yang menentang penguasa Duke Delphine. Sosok Marques Branford sangatlah penting, sebab semua urusan di kerajaan harus melewati tangannya. Ghislaine dipersilakan duduk sebagai tanda penghormatan. Namun perhatiannya terhenti di meja Marquis Marques, terdapat produk kosmetik buatannya. Setelah tertegun sesaat, Ghislaine segera duduk tanpa perlu diminta dua kali. Marques Branford langsung masuk ke inti permasalahan. Ia melakukannya karena Ghislaine telah menegaskan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang menimpa putrinya, Rosalind. Ghislaine yang mendengar itu tersenyum, sebab dia memang mampu menyembuhkan penyakit putri kesayangannya. Tapi Branford tak mengerti bagaimana bisa Ghislaine mengakui hal itu, padahal dia sendiri belum pernah melihat keadaan putrinya. Penyakit tersebut sudah diobati oleh berbagai dokter ternama, tapi tidak ada yang mampu melakukannya. Ghislaine pun menjawab, jika dia hanya mengumpulkan informasi di ibu kota, dan dia juga telah menyembuhkan penyakit yang dianggap mustahil disembuhkan. Marques Branford terkesan akan kepercayaan dirinya yang begitu kuat, dan Ghislaine merasa Branford terlalu memujinya. Tapi dia malah menyuruhnya untuk kembali dan mengurungkan niatnya. Sejauh ini sudah banyak orang yang mengaku bisa menyembuhkan penyakit Rosalind, namun mereka semua gagal dan membayarnya dengan nyawanya saat tidak bisa membuktikan ucapannya. Marques Branford tidak ingin melihat pemuda yang menjanjikan menyiakan hidupnya seperti ini, padahal dia sudah membangun terobosan luar biasa dengan produk kosmetiknya. Ghislaine dapat memahami kebaikan hati Marques Branford yang sangat dingin sekaligus tersimpan kekejaman di dalamnya. Tapi Ghislaine yakin dia sungguh sedang mencoba berbagai macam cara untuk mengobati putrinya.
Lalu Ghislaine menanyakan apakah Marquess Branford benar-benar tidak ingin mengobati putrinya. Dan Branford menjawab jika dia tentu saja sangat menginginkannya. Penyakit kulit yang diderita Rosalind memang mengganggu penampilan, tetapi setidaknya kondisinya tidak fatal dan tidak akan membunuhnya. Kemudian Ghislaine menegaskan jika Rosalind mungkin saja tidak akan berpikir seperti itu, dan dia tak ingin hidup selamanya dengan tubuh yang harus disembunyikan seperti itu. Awalnya, Marquess Branford tidak terlalu berharap pada Ghislaine terkait kepercayaan dirinya untuk menyembuhkan putrinya, dan dia cuma penasaran ingin melihatnya. Tapi apakah dia memang seyakin itu untuk menyembuhkan putrinya dengan mempertaruhkan hidupnya yang menjanjikan? Dengan penuh ketegasan serta tatapan tajam, Ghislaine menjawab, dirinya adalah sosok berbeda sebab dia adalah sang pembuat keajaiban. Dia tak memiliki keraguan maupun kegagalan dalam hidupnya, sekaligus akan terus menang, apapun yang terjadi, bahkan akan menantang aturan yang dibuat oleh dewa sekalipun. Setelah mendengar semua itu, maka Marquess Branford akan memberinya kesempatan yang berarti mempertaruhkan hidupnya. Jika sudah membuat kesepakatan, maka tak ada jalan untuk kembali, karena dia sudah mempertaruhkannya. Kemudian Marquess Branford memerintahkan kepada orang-orangnya agar mendukung segala pengobatan Baron Fenris, dan jika berhasil maka dia akan menghadiahinya dengan banyak hal. Namun Ghislaine malah menyela, karena baginya sebuah hadiah tidaklah cukup atas bantuan yang akan diberikannya. Dia takkan bermain-main, dan dia juga takkan ragu mengungkapkan keinginannya. Jadi, Marquess Branford sebaiknya memberikan apa yang diinginkannya saja. Untuk pertama kalinya Marquess Branford bertemu dengan seorang anak muda yang memiliki sikap ketegasan tanpa rasa takut kepadanya. Semua orang mengetahui jika Marquess Branford merupakan salah satu pilar yang mendukung kerajaan, dan dengan pengaruhnya yang besar maka keinginan kecilnya pasti dapat dikabulkan. Ghislaine juga menambahkan bahwa menjadi pilar kerajaan takkan memuaskan, bahkan bisa dikatakan memalukan jika mengobati putrinya saja dia tak bisa. Dengan kata lain, Ghislaine menyebut, untuk apa mempunyai kekuasaan jika tak bisa melindungi keluarganya sendiri? Claude yang mendengar itu terus menggigit jarinya, sebab tuannya benar-benar sudah kehilangan akal dengan berbicara lancang seperti itu kepada sang Marquess Branford. Lalu Marquess Branford memberitahu bahwa menuntut sesuatu kepadanya tidaklah mudah, tapi jika berhasil melakukannya maka dia takkan sungkan memberikannya. Maka dari itu, dia ingin agar Ghislaine tidak hanya mempertaruhkan hidupnya saja, melainkan orang-orang yang bersamanya, baik dari kerajaan Perdium serta orang-orang penting di dalamnya, termasuk anggota keluarganya sendiri. Begitupun dengan orang-orang yang mendukungnya, takkan bisa lolos. Jika gagal, maka Ghislaine akan menjadi sosok yang menyeret mereka semua dalam ambang kehancuran. Dan apakah dia siap memikul beban tersebut? Sebagai sosok bangsawan yang selalu memegang janjinya, maka Marquess Branford pasti menepati janjinya sekaligus memberikan konsekuensi atas pertaruhan ini. Ini adalah sebuah ancaman, karena Ghislaine akan kehilangan segala yang sudah dibangunnya selama ini jika dia gagal. Namun, Ghislaine bukanlah sosok yang akan ragu. Bahkan dia tak sungkan menggenggam tangan Marquess Branford, menunjukkan bahwa dia setuju akan hal tersebut. Walau ini adalah pertemuan pertama mereka, tapi Marquess Branford tidak pernah melihat anak muda yang sangat bersemangat seperti ini. Dengan wajah serta tatapan mata yang penuh keseriusan, Ghislaine menegaskan jika dia pasti bisa melakukannya. Karena sudah disepakati, maka Marquess Branford memerintahkan bawahannya untuk memberitahu bendahara kerajaan bersiap memotong semua dukungan bagi Perdium dan mengelilingi wilayah Baron Fenris agar tak ada siapapun yang bisa keluar karena mereka akan dijadikan sandera. Marquess Branford akan memberikan waktu kepadanya selama seminggu, dan Ghislaine harus menyembuhkan Rosalind dalam kurun waktu tersebut. Bukannya tegang maupun takut, tapi Ghislaine malah tersenyum, dan dia pasti akan memenuhi ekspektasi sang Marquess Branford. Claude yang mendengar itu sangat panik, karena mereka bisa hidup nyaman dengan berbisnis saja, tapi tuannya malah bermain dengan sebuah bencana yang dapat menghancurkan segalanya. Belinda juga tahu jika keluarga Marquess Branford bergerak, maka wilayah Perdium serta Fenris akan hancur. Tapi kenapa tuannya sangat percaya diri dengan mencoba mendapatkan kepercayaan sang Marquess Branford? Ghislaine mengetahui jika Marquess Branford tidak pernah mengampuni siapapun yang berani menentang kekuasaannya. Dan pusat dari semua itu adalah penyakit putrinya yang membuatnya makin kejam.
Ini adalah masalah yang bahkan orang terkuat di kerajaan tak bisa memecahkannya, sehingga dia hanya bisa pasrah pada keadaan. Dan karena itulah dia harus berhasil mendapatkan kepercayaannya. Dia adalah pion yang sangat dibutuhkannya untuk menghadapi bencana yang disebabkan penguasa Duke Delphine di masa yang akan mendatang. Saat Ghislaine meninggalkan ruangan ini, maka Marquess Branford yakin Ghislaine takkan bisa kembali saat dirinya gagal, dan itu adalah akhir dari hidupnya. Sementara itu, di sebuah tempat di mana Rosalind berada, tempat di sekitarnya telah hancur. Rosalind pernah mempertanyakan apakah seseorang harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk membantu orang lain. Bagi ayahnya, bantuan dari seseorang yang lemah hanyalah sesuatu yang tak berguna. Jika dia ingin membantu seseorang, maka putrinya harus mendapatkan kekuatan yang pantas terlebih dahulu. Sesuai ucapannya, maka Rosalind saat ini sudah berusaha untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Tapi jika hal yang menjijikkan ini adalah hasilnya, maka dia sungguh tak bisa menanggungnya. Di saat yang sama, Ghislaine telah datang, dan dia juga sudah menduga sosok misterius yang datang ke mansionnya adalah Rosalind dari keluarga Marquess Branford. Siapa sangka Rosalind yang sedang menangis di sana karena nasib yang tidak bisa diterimanya. Ghislaine pun mengulurkan tangannya sambil memperkenalkan dirinya, karena dia adalah sang penyelamat untuknya. Kemudian Rosalind, yang dalam keadaan terburuknya, menanyakan mengapa Baron Fenris berada di tempat ini. Dengan santai serta penuh kelembutan, Ghislaine menjawab bahwa dia datang untuk mengobati penyakitnya, dan juga kosmetik yang dikirimnya memberikan efek yang cukup baik. Saat selesai menyerahkan hal tersebut, tiba-tiba saja kosmetik itu melayang ke arahnya. Jika terkena di wajahnya, maka hal itu pastinya akan sedikit menyakitkan. Namun Ghislaine menghindarinya dengan tenang tanpa masalah. Kemarahan Rosalind disebabkan dia telah mendengar banyak orang yang dikatakan bisa mengobatinya, tetapi mereka semua berbohong. Tak peduli obat apa yang mereka gunakan maupun metodenya, semua itu akan sia-sia belaka. Jadi, dia hanya ingin sendiri, tanpa gangguan sama sekali. Meski mendapatkan penolakan yang sangat jelas, Ghislaine dengan penuh percaya diri menegaskan bahwa dia berbeda dari orang-orang itu. Bahkan dia sendiri mempertaruhkan hidupnya untuk mendapatkan kesempatan mengobatinya. Kemarahan Rosalind makin memuncak, sebab semua orang mengatakan hal yang sama, dan mereka hanya mengejar keserakahan demi mendapatkan perhatian ayahnya. Ia meminta Ghislaine untuk tidak bertindak layaknya pahlawan. Hanya karena ia sedikit tertarik pada produk kecantikan miliknya, Ghislaine tidak seharusnya merasa dirinya jagoan sekarang. Semangat Ghislaine tidaklah padam walau terus menerima penolakan, dan dia juga sudah mengetahui hal yang telah dilalui Rosalind. Dalam keluarga Branford, dirinya merupakan pewaris tunggal setelah kematian ibunya, diiringi beban yang harus dipikulnya. Karena dia seorang perempuan, maka dia harus menjadi sosok yang lengkap menggantikan peran sebagai seorang lelaki. Berkat kerja keras serta tekadnya yang kuat, Rosalind berhasil menguasai sastra maupun bela diri. Ia bahkan sangat mahir dalam swordsmanship dan magic. Tak hanya itu, dia juga membuat pencapaian besar sebagai sponsor utama industri penting di ibu kota Cardenia. Bakatnya adalah yang terbaik tanpa terkekang gender. Namun, sebuah penyakit kulit yang tidak diketahui mengubah hidupnya secara drastis. Meski menggunakan semua sumber daya keluarganya, tak ada yang bisa menyembuhkannya. Dan Marquis Branford berusaha menyelesaikan masalah ini melalui pernikahan politik. Walau Rosalind tidak bisa hidup seperti dulu, tetapi nama keluarga Branford akan terus melindunginya sampai akhir. Penyebab penyakitnya adalah perubahan kulit yang muncul secara tiba-tiba karena teknik penyempurnaan mana yang tidak tepat. Ini adalah respons yang dipicu ketika keseimbangan mana positif dan negatif terganggu. Intinya, sirkuit mana Rosalind telah rusak dan dirinya yang lemah lembut kini memiliki temperamen yang sangat buruk. Terlihat seperti saat ini, di mana dia menghunuskan pedangnya dengan niat menghabisi Ghislaine jika tak segera enyah dari hadapannya. Terdapat juga fakta lain yang hanya diketahui oleh Ghislaine, bahwa semakin banyak mana yang Rosalind keluarkan, maka penyakit kulitnya akan makin sulit diobati. Karena Rosalind tidak bersahabat, maka Ghislaine terpaksa mengobatinya secara paksa, meskipun dia harus menaklukkannya terlebih dahulu dalam pertarungan secara langsung. Rosalind sudah tahu jika Ghislaine bukanlah pemuda biasa, tetapi kemampuan mereka tidaklah jauh berbeda, dan hal itu dibuktikan saat pertemuan pertama mereka di kastil pada malam hari.
Dia pun menyambut kedatangan Ghislaine dengan sebuah tebasan langsung yang mengincar lehernya, tetapi Ghislaine menepisnya dengan cukup baik. Setelah itu Ghislaine memainkan pedang miliknya, dan membuat Rosalind kehilangan keseimbangan atas cara bertarungnya yang tidak normal. Hal ini membuktikan bahwa Ghislaine di malam itu hanya bermain-main dengannya, tanpa bermaksud menangkapnya. Rosalind yang telah tersudutkan takkan dibiarkan begitu saja, dan Ghislaine memerintahkan Wendy dan Belinda segera melakukan tugasnya. Dalam waktu singkat, Rosalind telah tertangkap bahkan diikat secara paksa. Meskipun dia berusaha untuk memberontak, tetapi tidak ada yang peduli padanya. Tak ada waktu untuk bersantai, sebab Ghislaine hanya memiliki waktu seminggu. Walau ini terlihat kejam, hanya inilah cara satu-satunya. Sebelum mengobatinya, topengnya harus dibuka terlebih dahulu demi menilai kondisinya. Rosalind sungguh memberontak sebab tak sanggup menunjukkan wajahnya di hadapan orang-orang. Namun pemberontakannya percuma, dan topengnya pun terlepaskan begitu saja. Semua orang tak menyangka kondisinya akan separah ini, dan apakah benar-benar bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Walau yang lain ragu, Ghislaine sangat yakin akan metode yang digunakannya, dan Rosalind hanya perlu bersabar karena kemauannya untuk hidup sangat dibutuhkan. Rosalind tak mengerti maksud dari perkataan itu, tetapi setelah terlepaskan dari tali ini, dia berjanji untuk menghabisi mereka semua. Ghislaine yang mendengar itu tidak mempermasalahkannya lagi. Lagi pula, jika dia gagal, maka semuanya akan berakhir, dan itulah perjanjiannya dengan Marquis Branford, yang tak lain ayahnya. Semua orang mengira penyakit kulit itu hanya menginfeksi bentuk fisiknya saja. Namun jika dibiarkan, maka Rosalind pun akan mati cepat maupun lambat. Rasa malu serta kemarahan membuat Rosalind menangis. Lalu, Ghislaine mengumpulkan aura di tangannya, dan pengobatan ini pastinya akan berhasil. Semua itu disebabkan metode tersebut dikembangkan oleh Rosalind sendiri di masa depan, hal yang menyelamatkan hidupnya saat dia diambang kematian. Saat energi mana Ghislaine terkonfrontasi pada tubuh Rosalind, efek dahsyat pun terjadi. Rosalind merasakan sakit yang luar biasa, dia terus berteriak akan rasa sakit yang tak pernah dirasakannya seumur hidup. Rosalind tak paham mengapa harus dirinya yang merasakan semua ini, dan mengapa dia ditakdirkan untuk menderita. Dia pun teringat akan ucapan Ghislaine, bahwa keberhasilan pengobatan ini tergantung pada tekadnya. Jika tak ingin melakukannya, maka dia juga akan mati cepat maupun lambat. Karena sudah terlanjur, Rosalind menahannya sekaligus mencoba meyakini pengobatan Baron Fenris. Baginya, mati lebih cepat akan lebih baik dibandingkan tidak melakukan pengobatan dan mati secara lambat. Namun, dia mengingatkan Ghislaine agar tidak setengah-setengah dalam melakukan pengobatan, dia harus mengeluarkan segalanya tanpa peduli kesakitan yang dirasakannya. Teriakan Rosalind terus menggema akibat penyakit yang dideritanya. Sementara itu, di kediaman Ghislaine, gemuruh hujan serta petir terus menyambar. Tanpa ada yang menyangka, mansion milik Ghislaine ternyata sudah dikelilingi oleh para pengawal dari Marquis Branford. Di sisi lain, Alfoy sangat marah sebab tuan mudanya pastinya sudah bertindak di luar akal hingga pasukan Marquis Branford mengepung mereka. Saat mereka ingin mencoba menemui Ghislaine, Kaur dan Gillion baru saja datang sambil meminta mereka semua untuk tetap tenang tanpa gerakan tambahan yang tidak diperintahkan. Untuk menikmati beberapa hari ini, mereka juga telah menyiapkan minuman sambil menunggu hasil tindakan tuan mudanya. Kaor juga selalu meragukan tuan mudanya, tetapi setelah bersama dengannya dalam waktu lama, dia memahami bahwa Ghislaine selalu bertindak dengan rencana walau terlihat sembrono, seakan sedang menggali kuburnya sendiri. Seminggu kemudian, Marquis Branford datang ke menara untuk melihat hasil pengobatan yang dilakukan oleh Baron Fenris. Dia berjalan tanpa harapan besar, sebab cukup yakin Ghislaine akan gagal. Jika nantinya dia memohon ampun, Marquis Branford juga takkan mengampuninya, sebab dia sudah mengingatkan terlebih dahulu. Di dalam menara itu terlihat Ghislaine berdiri disertai noda merah di sekitar mereka berdua, menunjukkan betapa mengerikannya pengobatan tersebut. Hasilnya belum terlihat, sebab wajah Rosalind tertutupi oleh sebuah kain. Ghislaine juga telah menyadari kedatangan sang Marquis Branford, dan sebenarnya sudah menunggunya sejak tadi. Marquis Branford terkesan sebab sorot mata Ghislaine belum menunjukkan rasa keputusasaan sedikit pun. Di sisi lain, Ghislaine tak ingin berbicara panjang lebar lagi dan langsung saja membuka penutup wajah putrinya. Penutup wajah itu pun melayang.
Diiringi kedua mata Marquis Branford yang terbuka lebar, dia tak menyangka akan melihat hari ini datang sebuah keajaiban, sekaligus hadiah terbaik dalam hidupnya. Di hari itu juga, rumor langsung tersebar bahwa penyakit Rosalind Branford telah disembuhkan, padahal penyakit itu dianggap mustahil untuk diobati. Sekarang Ghislaine datang memenuhi panggilan Marquis Branford atas keberhasilannya membuktikan ucapannya. Marquis Branford menyambutnya dengan baik dan sungguh terkesan, sebab Baron Fenris tidaklah sekadar bermulut besar. Bagi Ghislaine, hal ini terjadi atas kemurahan hati sang Marquis Branford yang memberinya kesempatan untuk membuktikan ucapannya. Tanpa basa-basi, Marquis Branford langsung menanyakan keinginannya, sebab janji tetaplah janji yang harus ditepati. Di sela itu, Claude tersenyum karena momen inilah yang terbaik dari segala ketegangan dalam seminggu ini. Lalu Ghislaine mengungkapkan bahwa Marquis Branford haruslah menjadi pelindungnya. Permintaan itu mengejutkan para kesatria serta asistennya. Belinda terus menahan tawanya sebab permintaan itu adalah yang terbaik. Jika seorang Marquis Branford menjadi pelindung tuan mudanya, maka dia akan bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan tuannya mulai saat ini. Tak ada yang lebih baik daripada membentuk kekuatan di dalam kerajaan. Marquis Branford dapat melihat Ghislaine memiliki terlalu banyak keinginan kecil yang tak bisa diungkapkan satu persatu, jadi dia mencoba mendapatkannya sekaligus. Kerakusannya sungguh luar biasa, tapi bakatnya membuat kerakusan itu cukup pantas. Hanya saja, sang Marquis Branford sudah memiliki seseorang di wilayah utara. Lalu dia dikejutkan saat Ghislaine mengatakan, apakah orang yang dimaksud adalah Count Briven. Sang Marquis tidak mengerti mengapa Ghislaine begitu yakin dengan nama itu. Rayfold dan Desmond adalah kekuatan besar di utara. Kenapa kau berasumsi Briven adalah satu-satunya pilihannya, tanyanya. Ghislaine pun menjawab bahwa di utara Desmond, tak ada yang tahu terkait apa yang dipikirkannya. Ditambah kerajaan Rayfold sedang dalam konflik internal dalam memperebutkan kekuasaan, sedangkan Count Briven sejalan dengan kaum royalis bahkan memegang kekuasaan militer melalui Crimson Flame Tower. Dengan memikirkan segalanya, Briven adalah satu-satunya di utara yang sesuai dengan standar sang Marquis Branford. Berdasarkan ucapan itu, sang Marquis mengerti maksud Ghislaine, bahwa dia mencoba mengatakan dirinya pelindung yang lebih berharga dibandingkan Briven. Sambil tersenyum, Ghislaine berharap sang Marquis Branford menjawab jujur bahwa dia sebenarnya tidak menyukai Count Briven. Ucapan itu membuat sang Marquis tertawa terbahak-bahak. Briven? Ulangnya, seakan itu lelucon. Dia memang baik, tapi dia itu pemalas, tidak punya pendirian, dan mudah sekali dipengaruhi orang lain. Lalu Ghislaine menambahkan bahwa kelemahan Briven sangatlah besar, dan kemungkinan besar pengaruh Duke Delphine meresap dalam dirinya. Jika sang Marquis menginginkan dukungan wilayah utara, maka dia sebaiknya memilih pelindung yang pantas. Dan dengan penuh percaya diri Ghislaine menegaskan bahwa dialah sosok tersebut. Sekarang Marquis Branford mengerti bahwa sejak awal Ghislaine mengincar hal ini, hingga mempertaruhkan nyawanya bahkan keluarganya. Maka dari itu, sang Marquis mengumumkan dengan orang-orang di ruangan ini sebagai saksi bahwa dirinya akan bertindak sebagai pelindung sang Baron Ghislaine Fenris dari utara. Musuh Baron Fenris adalah musuhnya juga, dan itu berlaku mulai sekarang. Siapa yang berani berurusan dengannya harus mengingat bahwa seorang Marquis Branford mendukungnya, dan Ghislaine juga harus bersumpah bahwa dalam setiap tindakannya terdapat kehormatan seorang Marquis Branford. Seketika Ghislaine bertekuk lutut sambil menggenggam kedua sisi mata pedang, memahami sumpahnya. Di sela itu, seseorang datang dan dia belum mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diperolehnya. Meski ayahnya telah menawarkan sebuah hadiah, orang yang seharusnya melakukan hal tersebut adalah dirinya sendiri. Maka dari itu, mulai saat ini dia Rosalind Branford akan menjadi sponsor sang Baron Fenris dari utara.